Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup ini capek banget? Bangun pagi, kerja, makan, scroll medsos, tidur, terus besoknya ngulang lagi. Kayak, ini semua buat apa ya? Dulu aku juga gitu. Kerja banting tulang, tapi hati rasanya kosong. Ngerasa jalan hidupku kayak jalan tol yang nggak ada tujuan akhirnya. Sampai suatu malam, aku duduk sendiri sambil nonton video motivasi dan nemu satu kalimat yang nyentil banget. Orang nggak beli apa yang kamu lakukan, tapi mereka beli kenapa kamu melakukannya. Itu kalimat dari seorang penulis yang akhirnya bikin aku mikir ulang tentang hidup. Simon Sinek, lewat bukunya Start With Why. Hai, selamat datang di channel Buku Bekas, tempat ngobrol santai, bareng buku-buku yang bisa bikin hidup kamu lebih waras dan punya arah. Hari ini, kita bakal ngebahas buku yang cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa hidupnya autopilot, atau ngerasa stuck dalam kerjaan dan impian sendiri. Judul bukunya adalah Start With Why, dari Simon Sinek. Buku ini ngajarin kita tentang pentingnya nemuin alasan kenapa kita ngelakuin sesuatu, sebelum mikirin caranya gimana atau hasilnya seperti apa. Coba bayangin kamu lagi ikut lomba lari, tapi kamu nggak tahu garis finishnya di mana. Lari sih lari, tapi ujung-ujungnya kamu capek sendiri, bingung, dan akhirnya nyerah. Nah, itu gambaran hidup tanpa why. Banyak orang kerja keras, ambisius, punya banyak target, tapi nggak ngerti kenapa mereka ngejar semua itu. Mereka punya tujuan-tujuan kecil, tapi nggak punya satu alasan besar yang bisa bikin mereka tahan banting. Menurut Simon Sinek, why itu bukan cuma visi, why itu nyawa. Itu bukan soal apa yang kamu kerjakan, tapi kenapa kamu pengen kerjakan itu sejak awal. Buku ini ngajarin bahwa orang-orang hebat, pemimpin inspiratif, brand besar, semuanya punya why yang kuat. Bukan cuma buat dipajang di dinding kantor, tapi buat dihidupi. Karena saat kamu tahu why kamu, keputusan jadi lebih jelas, jalan hidupmu lebih tegas, dan kamu jadi bisa bilang enggak ke hal-hal yang enggak sesuai nilai kamu. Banyak dari kita tuh jalanin hidup kayak ngikut arus. Dari kecil disuruh ranking, gede disuruh kerja cepat, lalu nikah, punya rumah, sukses. Kita sibuk ngejar apa dan bagaimana, tapi lupa nanya, kenapa sih aku harus ngelakuin ini semua? Simon Sinek bilang, itu karena lingkungan kita ngajarin untuk fokus ke hasil. Nilai bagus, gaji tinggi, likes banyak. Tapi nggak ada yang ngajarin kita buat duduk sebentar dan mikir, sebenarnya kenapa aku pingin ini semua? Di buku ini, dijelasin bahwa orang kehilangan why-nya bukan karena mereka nggak punya, tapi karena mereka nggak pernah dikasih ruang untuk nemuin itu. Kita tumbuh dalam budaya yang lebih menghargai kerja keras daripada makna. Makanya, nggak heran banyak orang kelihatan sibuk dan sukses, tapi ngerasa kosong. Padahal, begitu kamu kehilangan why, semua yang kamu kerjakan cuma jadi rutinitas. Nggak ada getarannya, nggak ada semangatnya, dan kamu mulai ngerasa hidup ini datar aja. Jadi, wajar banget kalau kamu ngerasa hampa, cemas, atau bosen. Mungkin itu sinyal dari diri kamu sendiri. Aku udah terlalu jauh dari why-ku. Simon Sinek ngenalin satu konsep penting di buku ini yang jadi pondasi utama, Golden Circle. Kalau kamu bisa ngerti bagian ini, hidup dan kerjaan kamu bakal jauh lebih jelas arahnya. Golden Circle itu kayak lingkaran target panah yang terdiri dari 3 lapis. 1. Why, inti terdalam, alasan kamu melakukan sesuatu. 2. How, cara kamu melakukannya. 3. What, apa yang kamu kerjakan. Nah, kebanyakan orang, termasuk perusahaan, biasanya mulai dari luar, dari what. Tapi orang-orang yang paling menginspirasi, baik personal, brand, atau pemimpin, selalu mulai dari dalam. Mereka mulai dari why. Contohnya gini, bayangin ada 2 orang jualan kopi. Yang satu bilang,
Saya jual kopi Arabica, biji pilihan, harga Rp18.000. Yang satu lagi bilang, saya percaya momen rehat itu penting banget, dan kopi bisa jadi alasan kecil buat kamu bernapas di tengah hari yang penuh tekanan. Karena itu, saya bikin kopi yang bisa nemenin kamu ngerasa hidup lagi. Bedanya kerasa banget kan? Padahal, dua-duanya jualan kopi, tapi yang kedua punya why. Dan dari situ, kita bisa lebih connect, lebih percaya, bahkan lebih rela bayar mahal. Karena kita bukan cuma beli kopi, tapi beli makna di baliknya. Di bukunya, Simon Sinek juga nyorotin bahwa semua perusahaan yang bertahan lama dan dicintai banyak orang, mulai dari Apple, Harley Davidson, sampai Starbucks, mereka semua punya why yang kuat dan konsisten. Mereka nggak jualan produk aja, mereka ngajak kamu jadi bagian dari gerakan, dari identitas, dari nilai-nilai yang kamu yakini juga. Golden Circle ini bukan cuma teori, tapi bisa kamu terapkan di hidup sehari-hari juga. Misalnya, kamu pengen bikin konten. What kamu bikin video edukasi. How kamu pakai animasi lucu dan bahasa yang ringan. Tapi yang paling penting, why kamu apa? Mungkin why-mu adalah, aku pingin orang-orang muda bisa belajar tanpa merasa bodoh. Nah, kalau kamu tahu why itu, kamu nggak gampang goyah pas views turun atau pas orang lain ngasih kritik, karena kamu tahu tujuan kamu lebih besar dari angka. Golden Circle ini ngajarin kita buat selalu mulai dari dalam keluar. Karena saat kamu tahu why-mu, how dan what akan lebih mudah nyusul dengan sendirinya. Banyak orang ngira why itu kayak harta karun yang harus dicari di luar sana. Padahal, menurut Simon Sinek, why itu nggak muncul dari luar. Dia lahir dari masa lalu kita sendiri. Why-mu itu udah ada di dalam diri kamu, dari pengalaman hidup, nilai-nilai yang kamu pegang, dan hal-hal yang pernah bikin kamu tergerak. Kamu nggak perlu bikin why, kamu cuma perlu menggali. Di buku ini, Simon bilang, people don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. Jadi, yang penting itu bukan apa yang kamu kerjakan, tapi alasan kenapa kamu peduli terhadap hal itu. Cara nemuin why bisa dimulai dengan refleksi ke pengalaman pribadi. Contohnya, coba ingat kembali. 1. Momen di mana kamu ngerasa paling hidup. 2. Pengalaman yang ngebentuk cara kamu ngelihat dunia. 3. Kamu ngebantu seseorang dan kamu ngerasa puas banget. Bukan karena dipuji, tapi karena itu kamu banget. Simon Sinek juga bilang, why itu selalu bersifat melayani orang lain, bukan cuma buat keuntungan pribadi. Misalnya, kamu suka banget bikin kerajinan tangan, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, kamu sadar bahwa why-mu bukan sekadar, aku suka bikin sesuatu, tapi karena kamu pingin ngasih rasa hangat dan keunikan ke rumah orang lain lewat benda kecil buatan tangan. Itu baru why. Dan kalau kamu tahu itu, setiap produk yang kamu buat punya nilai lebih. Dan orang bakal lebih mudah connect sama kamu, karena mereka nggak cuma beli barang, mereka beli keyakinan kamu. Kalau kamu masih bingung gimana sih sebenarnya why itu bisa bikin perbedaan besar, yuk kita lihat contoh nyata dari orang dan perusahaan yang udah buktikan. Salah satu contoh paling terkenal yang sering banget Simon Sinek bahas adalah Apple. Apple itu bukan cuma jual komputer atau ponsel. Mereka punya why yang jelas banget katanya. Kami percaya pada orang-orang yang berani berpikir beda dan mengubah dunia. Itu yang bikin mereka beda, yang bikin pelanggan setia, yang bikin produk mereka punya jiwa. Bayangin kalau Apple cuma fokus sama what-nya, bikin laptop dengan spesifikasi terbaik. Mungkin mereka cuma jadi satu dari sekian banyak perusahaan teknologi. Tapi, karena mereka mulai dari why, orang yang beli produk Apple nggak cuma dapat teknologi, mereka dapat sesuatu yang lebih. Rasa jadi bagian dari sesuatu yang besar dan bermakna. Nah, kalau kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari,
Gimana jadinya kalau kita hidup sesuai dengan why? Pertama, kita nggak bakal gampang putus asa saat menghadapi masalah. Kenapa? Karena why itu jadi sumber energi dan motivasi paling kuat. Kedua, kita bisa lebih fokus dan tegas. Kita nggak asal ikut tren atau ngejar hasil semata, tapi ngerti tujuan besar kita. Ketiga, kita bisa lebih otentik dan punya pengaruh positif buat orang di sekitar kita. Karena hidup yang dimulai dari why itu menular. Orang lain jadi terinspirasi dan pingin ikut bergerak. Bayangin deh, kamu bangun pagi bukan cuma karena harus kerja, tapi karena kamu tahu kenapa kamu harus kerja. Itu beda banget sama yang cuman ikut arus dan akhirnya merasa lelah tanpa arti. Jadi, why itu bukan cuma buat perusahaan gede atau tokoh terkenal. Why itu buat kamu, aku, kita semua yang pingin hidup dengan penuh makna dan tujuan. Jadi, kamu mau jadi orang yang asal jalan tanpa arah? Atau kamu mau jadi seseorang yang tahu persis kenapa harus bangun pagi, kerja, dan hidup? Simon Sinek ngajarin kita bukan cuma tentang bisnis atau karier, tapi tentang makna hidup. Mulai dari why dan segalanya akan terasa lebih jujur, lebih kuat, lebih bermakna. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu mikir dan nemu titik terang, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas. Setiap minggunya kita bakal ngobrolin buku-buku yang bisa bantu kamu nemuin arah, motivasi, dan kejelasan dalam hidup. Cek juga link di deskripsi buat baca langsung buku Start With Why dari Simon Sinek. Siapa tahu buku ini bisa jadi titik balik hidup kamu, kayak yang pernah aku rasain. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.